Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perawatan murai batu stres ya. Nah, perawatan murai batu stres ini sangat penting dan perlu kesabaran ya teman-teman. Kalau teman-teman hanya memiliki satu murai batu atau dua ya kan, nah itu harus penuh kesabaran dalam merawat murai batu yang stres ini ya, atau down mental ya. Jadi apa aja yang harus dilakukan? Jadi sebelum kita ke pembahasan penyebab murai batu stres ini, ada beberapa faktor ya teman-teman. Yang pertama mungkin ada gangguan dari hewan lain seperti ditubruk kucing ya, kandangnya ditubruk kucing, atau jatuh dari gantungan, misalnya kita gantung di teras terus ternyata jatuh kandangnya ya kan. Nah itu bisa juga bisa mempengaruhi stresnya gitu. Bisa juga karena digantang mendapat tekanan dari murai batu lain ya. Misalnya burung tersebut pastol terus dilombakan di kelas dewasa. Nah ini tekanannya itu sungguh luar biasa ya. Kalau pastol dihadapkan dengan dewasa, ini sudah pasti bisa down mental atau bikin stres juga ya, gitu ya teman-teman. Atau bisa juga karena burungnya lepas terus ketangkep, kecabut ekornya, itu bisa juga jadi stres. Nah gitu teman-teman ya. Jadi itu tadi beberapa hal yang bisa menyebabkan stres. Nah apa solusinya? Yaitu harus konsisten rawatannya. Pertama yaitu lakukan full kerodong ya teman-teman. Lakukan full kerodong terus diasingkan, itu yang pertama. Terus apalagi yang dilakukan? Kalau bisa digantung di dekat kamar mandi. Kenapa di dekat kamar mandi? Karena di kamar mandi ini kan aktivitas kucuran airnya itu lebih sering ya. Biasanya juga bisa nyuci ya kan, mandi ya kan. Nah itu intinya, itu dekatkan kamar mandi karena ada aktivitas air mengalir. Nah atau kalau misalnya teman-teman punya akuarium, itu taruh di atas akuarium. Nah, karena kalau akuarium itu kan selalu airnya itu berkerucuk ya. Jadi kerucukan air ini akan mempercepat dia pulih kembali ya gitu. Itu pengkondisiannya. Nah untuk selanjutnya apalagi, yaitu berikan EF kesukaannya. Misalnya dia suka jangkrik. Nah jangkrik ini berikan sepuasnya dia. Dia itu jadi misalnya yang langsung ditelan ya teman-teman. Yang langsung ditelan itu berapa? Misalnya dia tembus 10, ya udah kasih 10 lah gitu ya. Jadi yang intinya itu yang dia itu langsung telan, patok telan gitu ya. Intinya itu dia makan itu meskipun dijatuhkan itu langsung dihabiskan gitu ya dalam waktu singkat gitu. Jadi kalau sampai lama gitu, sampai ditinggalin lama, ya berarti dia tidak suka gitu kan. Jadi intinya itu sampai ditelan langsung habis, dimakan langsung habis, intinya gitu ya, nggak ditinggalkan lama gitu. Nah itu untuk EF. Nah terus selanjutnya apalagi? Nah EF ini yang saya lakukan ya untuk murai batu putra petir saya itu ya, murai batu putra petir saya itu kemarin coba saya lombakan ya itu. Nah itu rawatannya itu. Jadi tiap hari diembun ya. Ketika diembun langsung kasih jangkrik gitu ya. Ketika diembun langsung kasih jangkrik. Nah setelah embun itu saya kasih tambahan ulet Jerman gitu ya, ulet Jerman itu. Nah di dalam proses stres ini ya teman-teman yang perlu diketahui, jadi murai batu ini bisa ngerontokkan bulu ya. Ketika stres ini ngerontokkan bulu, misalnya bulu ekor gitu ya, bulu ekor dia biasanya itu sampai habis ya, ekornya itu copotnya sampai habis. Nah ketika mulai copot, ada bulu sayap ya yang copot itu. Kalau kondisinya seperti ini ya, berikan ulet Hongkong berapa, 5 ekor
di pagi aja atau di sore aja untuk pemberian ulat Hongkongnya. Kan tadi jangkrik sepuasnya dia, semaunya dia ya kan, yang langsung telan habis. Ditambah lagi ulat Hongkong. Kalau kondisi burungnya ini banyak bulu yang jatuh. Kalau enggak jatuh ya tidak perlu pakai Hongkong gitu ya. Nah, tapi rawatan yang tadi tuh. Jadi embun misalnya kasih jangkrik, habis embun dikasih cacing. Jadi usahakan biar dia itu gacor lagi. Kasih cacing. Bisa juga dikasih kroto. Bisa juga dikasih ulet Jerman. Jadi 3 EF tambahan itu ulet Jerman, ulet apa namanya? Ulet Jerman, kroto, ya, cacing, ini dikasihnya kombinasi. Misalnya hari ini dikasih kroto, nah besok dikasih apa namanya ulet Jerman dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau posisi stres begini apa boleh dijemur Om? Nah, sebaiknya jangan dulu, ya, nggak usah dijemur dulu, ya, nggak usah dijemur dulu. Usahakan dia hanya embun, kasih embun, kasih kasih suara air, udah, gitu aja dulu. Terus kalau mau ngasih suara isian pleci yang gimana ya, hanya pancingan, truit gitu ya. Jadi suara yang seperti itu, jangan yang suara kenari, jangan yang gitu. Pokoknya intinya itu hanya pancingan supaya dia itu emosinya itu naik gitu ya. Kalau udah kepancing, udah mulai bunyi, nah ya kan, apalagi syukur-syukur udah mulai gacor. Nah, ini kalau sudah seperti itu ya, udah mulai gacor, di embun itu koar-koar, itu udah enak berarti. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini sudah bisa mulai penjemuran. Intinya itu gacorkan dulu ya. Ketika stres ini kondisikan dulu suara air, ya kan, embun, ya kan, kombinasi ya kan. Nah, kalau sudah seperti itu, terus dia sudah mulai berani gacor, nah ini berarti sudah bisa mulai penjemuran, gitu ya teman-teman. Nah, ini mengkondisikan apa namanya murai batu yang stres ini atau down mental ini butuh waktu teman-teman. Yang saya lakukan pada putra petir saya itu hampir 4 bulan ya, hampir 4 bulan saya rawatin dengan pola yang sudah saya sampaikan tadi. Ini berdasarkan pengalaman saya saja ya teman-teman yang saya sampaikan ini untuk merawat murai batu yang stres ya atau down mental. Itu yang saya lakukan kepada murai batu putra petir saya. Gitu ya. Ini saya bagikan kepada teman-teman karena kemarin pas saya lombakan itu dia itu sudah berani bunyi meskipun belum maksimal gitu ya. Berani ngelawan gitu ya, berani ngelawan di kelas pastol meskipun belum maksimal itu ya, teman-teman. Karena kemarin itu posisinya itu ambrol teman-teman ya. Jadi bukan stres biasa, stresnya parah. Jadi sampai bulunya itu ambrol, bulu ekor ambrol, ya sudah mulai dari yang saya sampaikan tadi sampai selesai. Nah, ini kemarin baru 2 kali penjemuran, tapi langsung saya tes di gantangan. Tapi yang menurut saya itu udah bagus karena perkembangannya dia sudah mulai berani ngelawan. Ya, ini ke depan akan saya rawatin dulu ya kan, saya gacorkan dulu maksimal, faktornya biar keluar dulu, baru nanti saya coba lagi ke depan. Gitu ya teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman, terutama yang memiliki murai batu stres ya teman-teman, down mental ya, ini tipnya gitu ya teman-teman. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.